Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menampilkan hasil materi video kelompok kami tentang jenis-jenis manajemen SDM dan keuangan. Selamat menyaksikan. A. Jenis-jenis manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis manajemen, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuannya dilakukan dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Manajemen juga biasa disebut seni dalam proses yang mengatur ilmu keorganisasian. Manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran akhir secara efisien dan efektif. Efektif yang dimaksudkan adalah untuk mencapai tujuan sesuai perencanaan dan efisien untuk melaksanakan pekerjaan dengan benar dan terorganisir serta untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan proses atau pengelolaan dalam pengelolaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol dalam segala aspek yang ada pada pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan juga dapat dijadikan alat untuk meningkatkan produktivitas perilaku pendidikan individu agar lebih produktif dari sebelumnya. 1. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dari tujuan tersebut akan tersusun perencanaan dan strategi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui perorganisasian sumber daya manusia yang ada pada pendidikan. Perencanaan yang matang akan membuahkan hasil yang maksimal. Dikatakan maksimal keluarga menghasilkan mutu atau kualitas yang sesuai dengan standarnya. Pelaksanaannya sumber daya pendidikan yaitu kepala sekolah dan guru yang peningkatan kualitas sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, sehingga peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mengembangkan institusinya kepada perubahan yang berat. Salah satu cita-cita tersebut berarti memperbaiki dan meningkatkan kualitas. Perubahan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal dari itu semua. Yang paling utama adalah kepuasan masyarakat terhadap keluaran perbaikan sistem pembelajaran atau model pembelajaran, pengelolaan berdasarkan pasar, dan menghargai sumber daya manusia sebagai pemangku kepentingan. 2. Manajemen keuangan. 1. Perencanaannya. Merencanakan anggaran keuangan dan memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumber dari orang tua, murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu juga perencanaan pengelolaan keuangan, segala kegiatan yang akan dilakukan harus terarah dan terkendali sesuai rencana, dan tidak boleh menggunakan anggaran sekolah untuk di luar keperluan belajar mengajar agar keuangan sekolah tidak terjadi pemborosan. 2. Pengorganisasiannya. Mempersiapkan anggaran yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. 3. Pelaksanaannya. Mengelola pelaksanaan anggaran yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran, dan membentuk transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. 4. Pengawasannya. Memeriksa keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. 5. Evaluasinya. Menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.